Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Jonglo Dev. Kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi RESTful API menggunakan Gin Web Framework seperti itu. Oke, sebelumnya kita sudah membuat struktur project kita, folder struktur ya seperti itu. Nanti akan terus bertambah seiring berjalan waktu. Nah, di sini kita akan tambahkan satu lagi, itu namanya adalah database untuk koneksi database. Di sini kita tulis database, kemudian saya akan tulis di sini index.database.go. Kemudian kita buat di sini package database. Nah, di bagian sini saya akan buat satu buah function nanti connect database. Nah, seperti ini. Nah, connect database ini akan kita panggil nanti di bagian index.go bootstrap ini. Oke, ini saya akan rename ya. index.bootstrap.go. Oke. Nah, jadi kita akan melakukan koneksi ke database terlebih dahulu sebelum sebelum melakukan engine, sebelum kita sebelum kita melakukan membuat engine Gin ya, kita akan taruh di sini, katakanlah di sini database, kemudian tadi ada namanya adalah connect database. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan install, karena kita akan menggunakan GOM ya, kita akan install GOM terlebih dahulu. Teman-teman bisa kunjungi di sini, kita bisa installkan. Pastekan, enter, dan kita juga butuh drivernya. Kita butuh driver MySQL ya, MySQL. Kita ganti nanti di sini dengan MySQL. Atau jika teman-teman menggunakan Postgres, silakan ganti dengan Postgres seperti itu. Kita lihat, oke, sudah. Kemudian kita ganti di sini MySQL untuk drivernya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah. Selanjutnya kita butuh Postgres kayaknya. Saya akan install sekalian untuk Postgres ya. Kita lihat mana ya, connecting to database, bagian Postgres SQL. Ini Postgres. Kita ganti di sini dengan Postgres. Nah, driver Postgres. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat satu buah variabel global namanya adalah db. Jangan lupa menggunakan huruf diawali dengan kapital ya, supaya bisa diakses di luar package seperti itu. Di luar package ini. Kemudian tipe datanya adalah itu gomdb. gomdb. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk mengimportkan gomdb. Mengimportkan ini ya package-nya. Nah, di connection database saya akan buat terlebih dahulu di sini variable error connection error, tipe datanya adalah error. Oke. Nah, di sini kita akan bekerja di dbconfig. Di dbconfig kita akan buat di sini variabel. Nah, variabelnya mungkin saya akan buat di sini db driver. Kita bisa tulis nanti di sini kalau ingin menggunakan MySQL. Kemudian kita buat lagi di sini mungkin ada namanya db db host. Setelah db hostnya adalah 127.0.0.1 dan ada db port 127.0.0.1 itu adalah alias kita bisa tulis dengan localhost seperti itu. http //localhost. Terus saya akan buat komen di sini. http localhost. Oke, kemudian kita bisa tuliskan di sini db port database-nya berapa. Kalau tidak salah ya 3306 kalau untuk MySQL. Kemudian kita butuh db name, nama database-nya apa.
Ya, tadi saya sudah membuat database-nya di sini ya. Namanya adalah go_gin_gonic. Go_gin_gonic. Nah, kemudian kita butuh apa lagi ya? DB usernya adalah root, kemudian DB password. Passwordnya punya saya kosong, jadi kita tulis empty string seperti ini. Nah, untuk koneksi database teman-teman bisa pergi ke sini ya. Kita lihat bagaimana cara melakukan koneksi database. Nah, di sini karena kita ingin multi driver, jadi kita bisa gunakan MySQL ataupun Postgres seperti itu. Jadi kita pergi ke bagian index database. Nah, di sini kita gunakan condition. Jadi kita lakukan seperti ini. Koneksi MySQL terlebih dahulu. Oke, MySQL koneksinya seperti ini. Kita bisa kopikan DSN-nya. Jadi kita bisa tuliskan di sini dbconfig db driver sama dengan tadi adalah MySQL. Jikalau ia MySQL, maka kita buat seperti ini. Dan DSN ini kita buat DSN MySQL. Kemudian di sini kita buat ke dalam fmt sprint f. Nah, di sini adalah usernya %s user, maka akan kita isi dengan dbconfig tadi ada db user ya, db user, kemudian di sini ada password. Nah, %s db password, dan selanjutnya oke seperti ini. Selanjutnya di sini ada host. Nah, host %s db host. Selanjutnya di sini port, db port ya, %s db port, dan sini db name %s db name. Oke, seperti itu DSN MySQL. Kemudian kita bisa panggil di sini gom open connection. Nah, delectornya di sini kita bisa tuliskan MySQL, kemudian open, kemudian tuliskan di sini DSN MySQL. Oke, seperti itu. Dan untuk config-nya kita tuliskan di sini sih sebenarnya. Sementara kita gunakan default config. Nah, default config seperti itu. Kemudian kita bisa lihat open ini dia akan mengembalikan dbgom dan error. Nah, kita akan assignkan dbgom-nya ke dalam variabel ini. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, db dan error connection. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa tuliskan seperti ini, if error connection tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan panic. Jadi aplikasinya tidak akan jalan karena ya tidak ada data yang terkoneksi seperti itu. Kan connect to database. Nah, seperti ini. Dan jikalau berhasil pakai else nggak usah ya, karena sudah terpanic. Kita bisa tulis log print learn connected to database. Oke, seperti ini. Dan di sini kita bisa tambahkan satu kondisi. Jadi kalau tadi
if drivernya adalah MySQL, maka di sini kita akan ganti mungkin Postgres atau PGSQL ya. PGSQL, maka kita akan bisa lihat di sini koneksi ke Postgres-nya seperti apa. DSN-nya seperti ini. Kita bisa menggunakan ya seperti ini sih. Kalau tidak salah ada lagi Postgres name region instance mana ya. Kalau tidak salah depannya ada Postgres-nya seperti itu. Postgres. Connection pool. Oke, kita bisa gunakan contoh yang ada di sini saja ya. Postgres new, Postgres open. Harusnya sih pakai yang ini ya. Kita hapuskan db host. Hostnya adalah %s db host. Kemudian di sini ada user %s db user. Setelah itu password db password dan oke, %s yang kecil ini. Terus db name %s db db name kemudian port %s db port. Setelah db port, kita SSL modenya apa? Time zone Asia Shanghai, Asia Jakarta. Oke, seperti itu. Kemudian kita panggil di sini bukan MySQL tapi Postgres open. Importkan di sini. Nah, oke, sudah. Com config, com open. Ya, oke, seperti itu sih. Nah, untuk koneksinya, selanjutnya kita panggil connect database ini, function ini ya, di Bootstrap. Oke, sudah ya, sudah kita panggil. Selanjutnya kita akan coba tes terlebih dahulu. Kita buka clear go run main.go. Oke, sebelum itu kita lihat config database-nya. db password go gingonik. Nah, oke, kita bisa tes. Kita lihat di bagian lognya ini, kita bisa lihat oh, ini dia, connected to database, artinya sudah terkoneksi ke database seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita di video selanjutnya kita akan buat migrations di sini. Oke, di sini saya akan buat satu buah folder, namanya adalah migrations. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk videonya. Nanti untuk migration akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk mengikuti semua video yang ada di channel ini. Thank you.